Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersama hormati Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat di Ahmad Basari, hormati jajaran Dewan Pimpinan Pusat, hadir Bendahara Umum Ibu Edi Suryadin, ada Wakil Ketua Pemuda dan Olahraga Pak Fauzan, ada Wakil Ketua Politik Hubungan Antar Lembaga dan Keamanan Negara Bapak Syed Suija, ada Wakil Ketua Umum Sabania, ada Wasekjen Bang Mulyani, dan juga ada utusan dari DPW Jakarta Barat, DPW Jakarta Selatan, DPW Bogor, Tangsel, dan juga DPW Pandeglang. Dia alhamdulillah pada Satgasus. Saya hormati Ketua DPD Banten yang baru, Pak Nogari, yang Eka Putri. Alhamdulillah beserta Pak Anhar dan bendahara daerah Bu Dian serta jajarannya, dan Bu Yanto, segenap seluruh pengurus DPD Banten yang baru saja diambil sumpahnya dan dilantik pengumpulan pada hari ini. Mudah-mudahan pejabat Banten bisa besar, bisa bersinergi, bermanfaat buat umat. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ya, ini satu rahmat yang luar biasa untuk kita. Kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, kita masih diberikan kekuatan iman Islam, sehingga kita dapat berkumpul, bertemu, dan kepada segenap panitia yang menyiapkan acara ini, ya, kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan lelah kita menjadi lillah, mudah-mudahan keberkahan akan hadir buat kita semua. Alhamdulillah, kami dari Dewan Pimpinan Pusat merasa bangga ya atas terselenggaranya pelantikan dan pengukuhan DPD Banten. Walaupun DPW-nya sudah ada yang dilantik dan dikukuhkan, Tangsel, Angkot, itu sudah lama ya dari awal. DPD-nya alhamdulillah. Jadi nanti kalau ada DPW yang belum terbentuk dan belum dilantik, maka SK-nya nanti DPD yang akan membuat. Ya. Jadi kalau DPW yang kemarin belum ada DPD-nya, itu SK-nya langsung DPD. Tapi ketika nanti DPD sudah terbentuk di provinsi, maka yang membuat SK tersebut adalah DPD untuk DPD. Mengetahuinya langsung ke DPD. Itu hierarki kita. Ya, sengaja memang kalau saat ini DPD Banten ini baru terbentuk, tapi DPW Tangsel Tangkot sudah terbentuk duluan. Sebenarnya Kabupaten Tangerang juga sudah ada, cuma agak redup saja. Tinggal nanti bagaimana DPD Banten ini bisa untuk merekrut kembali kawan-kawan, ya. Dan juga Pandeglang, ya, terus ada berapa kabupaten kota di Banten? 8 kabupaten kota. Ya, nanti tinggal bagaimana kita mengkonsolidasikan. Intinya setelah kita mengadakan daripada pengukuhan pelantikan ini, tugas DPD adalah melaksanakan rakerda, rapat kerja daerah. Untuk apa? Untuk membuat program jangka pendek, menengah, panjang dari masing-masing bidang yang ada. Nah, ini harus diselesaikan dalam jangka waktu
mudah-mudahan tidak terlalu lama kepengurusan, sudah terbentuk daripada program-program kerjanya. Ya, tapi terutama kembali adalah setelah SK diterima, nanti ada SK Kumham juga, ada akte pendirian, langsung daftarkan ke Kesbangpol provinsi. Ya, audiensi dengan gubernur, audiensi dengan panglima daerah militer, Pangdam, dengan Kapolda, dengan Kajati. Ya, kita harus bisa beraudiensi dengan mereka, mengenalkan pejabat sudah ada di Provinsi Banten, dan juga jangan lupa kita selalu silaturahim dengan ormas-ormas yang sudah ada, ormas-ormas yang lebih senior dari kita. Untuk apa? Menjaga ukhuwah, menjaga persatuan, menjaga kondusivitas wilayah kita. Dengan apa? Dengan cara kita silaturahim, ya, agar tidak ada clash antar ormas, tidak ada gesekan dalam ormas. Karena prinsip pejabat adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah orang yang bermanfaat buat manusia lainnya, dan pejabat harus menjadi ormas yang bermanfaat. Tak boleh pejabat ini ada dalam satu pusaran yang terjadinya resistensi. Gak boleh pejabat ini andaikan ada ormas yang bertikai kita memihak satu pihak, tidak. Tapi kita ada di tengah-tengah untuk bisa menjadi perekat atau menjadi katalisator. Jadi jamkan, tidak boleh andaikan memang kita dekat dengan satu ormas ini, sedangkan ormas ini sedang ada masalah dengan ormas lain, terjadilah tawuran dan lain sebagainya, maka pejabat tidak boleh dia memihak. Dia harus ada di tengah-tengah untuk menjadi perekat, ya, untuk menjadi jembatan. Karena kita tidak mau terjadinya ketidakkondusivitasan di wilayah kita. Maka dari itu, cara apa dengan kita bisa menjadi katalisator? Dengan cara kita bersilaturahim. Kalau kita sudah bersilaturahim, kita datangkan ormas-ormas yang ada, kita kulon-nuan dengan mereka, kita katakan bahwa kami ormas baru, ya, kita mari sama jaga aja untuk menjaga wilayah kita, menjaga keamanan, kenyamanan daripada wilayah kita. Kita ingin semuanya bersatu. Maka dengan cara kita silaturahim, maka ormas lain yang tidak tahu akan tahu kita dan akan kenal kita, maka mereka akan welcome kepada kita. Amin. Tapi kalau tiba-tiba saja kita datang mau melerai, kita datang mau menjadi penyatu, sementara kita belum silaturahim, orang akan nanya, lu siapa? Lu dari mana? Lu ormas siapa? Kan belum pernah silaturahim. Nah, maka dari itu laksanakanlah silaturahim. Saling anjang sana, saling berkunjung. Sebab kata Nabi, kalau kita mau panjang umur kita, mau mudah segala urusan kita, jadilah silaturahim. Ya, selalu melakukan silaturahim dengan siapapun, karena itu sudah menjadi satu jaminan dari baginda Nabi. Maka dari itu, ya, jangan pernah lelah, jangan pernah merasa capek. Ya, kepada pengurus, terutama ketua DPD ini yang seorang dokter. Ya, dia harus berbagi waktu, ya, karena ini menjadi azam kita. Ya, saya katakan yang masuk dalam pejabat, luruskan niat berjuang karena Allah, luruskan niat untuk membantu sesama. Ya, pejabat nggak boleh main, mohon maaf, ya, nggak boleh membacking tempat maksiat. Pejabat nggak boleh itu membacking tempat-tempat yang memang dilarang oleh agama, nggak boleh. Ya, kita akan sami'na wa ta'na dengan para ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama yang lurus, ya, ulama-ulama yang benar-benar cinta kepada bangsa dan negaranya. Ya, maka dari itu sekali lagi selamat kepada DPD Provinsi Banten yang sudah dikukuhkan dan dilantik. Ya, mudah-mudahan, ya, kita bisa mengembangkan, membesarkan organisasi masa kita, ya, bisa bermanfaat, ya, tidak lain dan tidak bukan. Kita ada advokat, ada Ustadz Julianto, ya, ada kawan-kawan yang di advokat. Silakan para advokat yang lawyer yang kita punya kawan, ajak mereka masuk berjuang bersama kita. Ya, ketika mereka para lawyer ini, Pak Dokter, buka law firm, silakan cari uang di law firm masing-masing. Tapi ketika sudah di pejabat,
wakafkan antum punya diri, wakafkan antum punya ilmu, wakafkan antum punya pemikiran buat masyarakat. Betul. Tapi kenapa? Karena seorang lawyer mempunyai kelebihan dalam hal ini. Tapi kalau mau nyari duit silakan di law firm-nya. Tapi ketika di pejabat benar-benar karena Allah, ya, ketika kita sudah bergerak karena Allah, min haitsu la yahtasib, akan datang rezeki dari arah yang tidak terduga. Yakin setiap kebaikan yang kita lakukan pasti Allah akan membalas. Amin. Allah sudah katakan in ahsantum li anfusakum wa in asatum falaha. Ya, sesungguhnya setiap kebaikan yang kita lakukan akan balik kebaikan itu kepada kita. Wa in asatum falaha. Dan sebaliknya, setiap keburukan yang kita lakukan akan balik ke kita. Maka dari itu ketika kita berbuat baik, jangan pakai bahasanya hitung-hitungan. Bismillah. Karena Allah tidak tidur, Allah tidak buta, Allah tidak tuli. Apa yang kita lakukan dalam kebaikan pasti Allah akan balas dengan kebaikan tersebut. Maka dari itu, dimanapun anggota pejabat berada, maka wajib hukumnya untuk bermanfaat buat lingkungannya. Ya, anggota pejabat nggak boleh jadi biang kerok di kampungnya. Anggota pejabat nggak boleh jadi troublemaker. Anggota pejabat nggak boleh ya menjadi provokator dalam kampungnya yang akhirnya tidak nyaman, tidak aman, tidak enak. Ya, dalam kita menjalankan roda organisasi kita ini benar-benar kita memegang teguh itu semua untuk apa? Biar kita banyak doa dari orang-orang. Jangan sampai organisasi kita ini disumpahi sama orang. Ya, oh adanya pejabat sama aja sama mas yang lain ternyata backing tempat maksiat. Terus juga rebutan parkir, jangan. Biarinlah kalau yang udah biasa parkir, rebutan parkir, biarin aja nggak apa-apa mereka. Kita jangan. Kenapa? Kita khawatir resistensinya tinggi. Kenapa? Karena azam kita jaga ulama. Moto kita bela umat, bela ulama, bela bangsa. Ini jelas. Ya, jadi tidak lagi kita tawar-menawar hal begitu tuh. Ya, kalau ada anggota pejabat yang masih nyimpang begitu, ingetin Pak Dokter. Ya, jangan, karena tujuan kita bukan begitu. Tujuan kita membantu masyarakat. Ya, nanti ada masing-masing program, masing-masing bidang untuk bisa menjabarkan apa menjadi programnya yang ada dan mengikuti daripada keadaan daerahnya. Ya, di situ ada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adanya KDRT, adanya pelecehan seksual terhadap anak dan lain sebagainya, maka PPPA itu harus berani untuk turun, di backup oleh lawyer kita yang ada. Belum lagi perekonomian umat, UMKM-nya dan lain sebagainya, apa yang bisa kita kelola nih di wilayah kita. Belum lagi dengan bidang seni budayanya dan pariwisatanya. Ya, Banten siapa yang nggak kenal dengan Debusnya. Banten siapa yang nggak kenal dengan pariwisatanya. Itu kita bisa mengembangkan dengan cara apa? Kerjasama dengan Pemda setempat, kerjasama dengan Pemkab setempat, kerjasama dengan Pemkot tersebut. Ya, bagaimana cara kerjasama? Silaturahim dulu dengan mereka, audiensi dulu dengan mereka, perkenalkan dulu dengan mereka. Kalau mereka sudah kenal kita, maka dikatakan tak kenal maka tak sayang. Ketika kenal, dia akan tahu, oh iya pejabat ternyata bisa bantu pemerintah. Ada yang tersumbat antara pemerintah dengan rakyat, kita ada di tengah-tengah, bantuin. Apa yang jadi kendala sekarang masyarakat ini? Kita bantu, kita cari solusi terbaik. Saya hakul yakin dari semua anggota ini pasti punya channel, punya link, punya kawan. Baik itu di pemerintah kabupaten kah, pemerintah kota kah, atau pemerintah daerahnya, gubernurnya, pasti ada link. Cari. Jangan mikirin dulu gua dapat berapa. Jangan mikirin dulu gua dapat apa, jangan, bantu saja. Sekali lagi ketika kita bantu, pasti Allah kasih solusi terbaik. Jangan pernah ragu buat membantu orang, apalagi Pak Dokter. Ya sudah paham benar beliau. Ya, beliau kalau udah ngambek sedikit orang pada bingung. Di rumah sakit kalau dokternya pada ngambek bingung semua. Yang mau lahiran kagak ada dokter. Ada bidannya ngambek juga. Iya, ini kan
kebanyakan jasa, kan gitu. Ya, dokter, lawyer dan lain sebagainya. Ustadz Yulianto saya harapkan juga bisa untuk bantu secara maksimal. Ya, mudah-mudahan ya dengan antum bantu ini antum bisa menjadi anggota dewan. Amin. Nggak tahu, betul nggak? Kita nggak tahu. Jalur kita di mana bagaimana kan kita nggak tahu. Berbuat saja. Berbuat baik saja terus udah, jangan mikirin gue dapat apa, gue dapat berapa, jangan saja. Mohon maaf kalau bahasa kasarnya pejabat ini berpikiran materi, ya kita katakan saya nggak mampu untuk menghidupkan organisasi ini, nggak mampu. Tapi karena pejabat ini saya katakan sama dokter, dengarkan mas pejabat, karena di mas pejabat itu adalah ruh daripada perjuangan pejabat. Bergerak dari hati, nggak berhenti sebelum mati. Hanya karena lillahi Rabbi, hanya karena Allah, nggak karena siapa-siapa. Takbir. Semuanya udah gantungkan kepada Allah, semuanya akan gampang. Ya, kalau kita mau, ya kayak saya selalu dengan Bang Jaka, selalu ajak istrinya kemana-mana, ya biar enak. Jadi kalau mau jalan ke sana nggak dicurigain apa, gue ngikut kan gitu. Kalau dia lirik dikit ya, dijeweng dikit. Masih baru tuh, masih baru. Itu udah lama udah. Nafsi. Udah apa dalam kelas? Dia ngaku barusan. Pak Ketua DPD, Pak Tuh, Sekda, nambah ini, tuh. Pak Benda, Pelantikan di DPD. Pelantikan di DPRD artinya linknya bagus. Mantap. Jadi harus kita menjalin komunikasi. Ya, jujur saya katakan ini mau tahun politik yang tadi dokter katakan. Tahun politik ini akan panas. Ada posisi pejabat, jujur saya katakan ya, maka pejabat untuk netral ketika ada sesuatu, ada kezaliman, kebatilan, maka pejabat tidak boleh netral. Pejabat harus ada pada posisi kebenaran. Kita harus ada perubahan. Perubahan ini ada pada siapa? Kita sudah tahu. Anies Baswedan. Ya, jujur saya katakan kemarin kita di Brebes yang seharusnya takbir. Saya harap DPD Banten pun begitu. Karena memang ini sudah tahun politik. Ya, kita harus ada perubahan. Saya katakan kita tidak berpolitik praktis, tapi kita jangan sampai buta akan politik. Kita buta politik, maka kita akan dipolitikin terus. Kepada DPD Banten yang baru saja dilantik dan ditentukan, pantang mundur, pantang menyerah, apapun yang terjadi jalan selama kita benar jalan. Selama niat kita lurus karena Allah jalan. Jangan pernah jauh daripada ulama-ulama kita. Itu pesan saya. Dan selamat milad kepada Bu Dia ya, ke-48. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam Tuhan, dimudahkan segala urusannya, diberikan kepada kesakitan. Karena dari beliau yang DPW yang sudah mau mendampingi ya, dan juga para DPW Satgas semuanya, sekali lagi selamat berjuang kepada DPD Banten. Kita berjuang bersama dan sama-sama berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.